Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatuna kulluha ibadah. Al hadis. Rekan-rekan yang saya teman-teman dan teman-teman yang saya cintai, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini, pada saat ini kita bisa bertemu walaupun secara istilahnya di dunia maya. Tapi semoga yang dapat saya sampaikan malam ini bisa sedikit bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi rekan-rekan semua, bagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Baik, tadi dalam mukadimah tadi sudah saya sampaikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu yang mana dalam ayat tersebut dikatakan Allah berfirman, wa'bud maka beribadahlah kalian hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepada kalian al yakin, yaitu yang mana al yakin di sini tersebut adalah kematian, ajal, yang mana ajal tersebut pasti akan datang kepada kita semua yang bernapas tentunya, yang mempunyai diri. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam ayat lain dikatakan bahwa setiap yang mempunyai nafsun maka akan maut, maka akan ada ajalnya. Nah, dalam yang tadi saya sampaikan dalam ayat pertama, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka beribadahlah kalian sehingga sampai datang kepada kalian itu al-yakin. Apa al-yakin itu? Kematian atau ajal. Maka di sini dapat disimpulkan, dapat dikatakan bahwa kita beribadah itu nggak ada batasnya. Selagi kita masih hidup, apapun kita bisa dilaksanakan, apapun yang bisa bermanfaat bagi orang lain, maka laksanakan. Maka itu akan menjadikan suatu ibadah. Maka yang mana ibadah ini ada dua klasifikasi. Pertama yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh ialah ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti sholat, zakat, itu langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara yang ibadah ghair mahdoh ini adalah ibadah yang istilahnya sama manusia, selain ibadah yang tidak langsung kepada Allah, tapi ada nilainya. Bahkan ini mungkin lebih bernilai karena ini adalah sesama manusia. Dalam arti kata itu ibadahnya ibadah sama manusia gitu. Berbuat baik kepada manusia, saling memaafkan, tidak iri, tidak hasud, iri dengki sama manusia. Maka ini dikatakan ibadah ghair mahdoh, saling menolong, saling membantu, saling memaafkan satu sama lain. Ya, ini disebut ibadah ghair mahdoh. Untuk lebih jelas mungkin masalah ibadah kita akan bahas di lain waktu dan kesempatan. Hanya untuk saat ini mungkin hanya sekedar saya sampaikan sekedar sekilas bahwa kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak istilahnya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku, itu kata Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita sebagai manusia yang bersyukur, tentunya manusia yang bersyukur dan manusia yang punya rasa malu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memaksimalkan ibadah kita. Karena banyak contohnya bahwa dalam melaksanakan kita bekerja sehari-hari pun itu adalah salah satu ibadah yaitu dalam cari nafkah buat anak istri misalkan. Nah, itu bisa juga dikatakan ibadah. Jadi ibadah tanpa batas. Semua hidup kita itu bisa jadi ibadah asal kita niatnya untuk ibadah. Ayatuna kulluha ibadah. Gitu ya. Jadi mungkin kesimpulannya yang dapat saya sampaikan, mari teman-teman semua, rekan-rekan semua, kita maksimalkan ibadah kita, baik secara ibadah mano, ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kepada ibadah sama manusia, saling tolong-menolong, saling membantu, tidak iri, tidak hasut. Dengan mudah-mudahan dengan memaksimalkan ibadah kita, kita bisa sedikitnya untuk menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah rasa Perapatan area lobby Selonong Boy itu Pak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan dari saya sendiri, yang kesalahan dari saya sendiri, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Billahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.